Bulan Zulhijjah, bulan penuh keberkahan. Sucikan hati, sucikan diri. Kalaulah bukan karena syarhil Quran, Manalah mungkin kami tampil di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Salam tahiyat tanda hormat kepada Dewan Hakim Syarhil Quran yang kami banggakan. Hadirin sebangsa setanah air yang kami cintai. Elizabeth Pisani, seorang mantan jurnalis asal Amerika Serikat, menulis dalam bukunya yang berjudul Indonesia Exploring the Improbable Nation. Beliau menyatakan, Indonesia adalah sebuah negara yang hampir sangat tidak mungkin berkembang. Hal ini merupakan ungkapan keraguannya. Sebab Indonesia hadir dengan 16.771 pulau, dihuni lebih dari 360 etnis dengan 719 bahasa, serta 6 agama yang diakui di Indonesia, yakni Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Hal inilah yang menjadikan bangsa Indonesia unik dan menarik di mata dunia. Namun kita tidak dapat menutup mata, sebab keberagaman ini jika tidak kita jaga dan tidak kita kelola bisa menjadi sumber konflik, baik konflik antar suku, Etnis, Bahkan agama yang pada gilirannya akan meruntuhkan falsafah negara. Bahkan hadirin bisa menjadi target sasaran oleh yang tidak menginginkan Indonesia menjadi negara yang kuat, hebat, dan bermartabat. Tentu sangat berbahaya bagi tegaknya pilar persatuan dan kesatuan serta kerukunan umat beragama. Kita umat Islam Indonesia sebagai penduduk mayoritas di negeri ini harus mengerti dan memahami konsep keberagaman agar kita bisa menjadi garda terdepan sehingga kita dapat menjadikan keberagaman sebagai pemersatu bangsa, sebagaimana semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika. berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Timbul pertanyaan, bagaimanakah sikap kita dalam menghadapi kehidupan yang penuh dengan keberagaman ini? Sebagai jawabannya, izinkan kami menyampaikan untayan Syarhil Quran dengan judul Merawat Kerukunan Umat Beragama dalam Bingkai Kebinekaan. Syarahan ini berlandaskan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut.
من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama-Mu ya Allah yang Maha Pengasih, Pelimpah Kasih. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan dari seorang perempuan. Dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam perspektif ilmu balaghah, ayat ini menggunakan gaya bahasa kalamul khabar yang artinya mengandung misi informasi ilahiyah, dengan artian bahwa manusia diciptakan dengan beraneka ragam. Meskipun demikian, semuanya memiliki harkat dan martabat dan derajat yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kaji lebih dalam lagi, asbabun nuzul ayat ini menurut Ibnu As-Sakir dalam kitabnya Al-Mubhamat bersumber dari Abu Bakar Ibnu Daud bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan keinginan Rasulullah yang ingin menikahkan Abi Hindi dengan seorang wanita dari kalangan Baidah. Namun Bani Baidah dengan sinis berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, pantaskah kami menikahkan putri-putri kami dengan budak-budak kami?" Rasul belum sempat menjawab saat itu. Malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu berupa Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13, yang pada ayat tersebut terdapat kalimat lita'arafu, ay liyahsula bainakumut ta'arruf wat ta'alluf, agar kamu saling kenal mengenal, terjalin komunikasi yang harmoni, serta menyamakan rasa sayang dan tiada pandang sayang. Demikian penafsiran dari Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam tafsirnya Saffatut Tafasir jilid 3 halaman 219. Dari sinilah kita bisa pahami hadirin
bahwa Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 merupakan landasan etis teologis untuk membina keberagaman di negeri tercinta ini melalui kerukunan umat beragama, yakni dengan saling mengenal, saling menghargai, dan saling bertoleransi di antara kita. Namun yang terjadi justru sebaliknya, saling menghujat dan saling menghina. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia telah merilis data sejak tahun 2018 hingga sampai saat ini. Setidaknya ada terjadi 3.640 kasus SARA yang terjadi di media sosial. Belum lagi konflik bersenjata di Papua terus terjadi antar oknum agama dan pemerintah saling mencaci maki. Bahkan baru-baru ini, kumandang azan pun menjadi persoalan yang membuat sakit hati. Tentu kita tidak lupa dengan Timor Leste yang memisahkan diri. Gerakan separatisme Aceh yang telah membuat ratusan korban berjatuhan tak ingin terulang kembali. Jika sudah seperti ini, tidak mustahil akan banyak dari kita yang awalnya bersatu menjadi berseteru. betul hadirin. Hadirin, apakah kita rela bangsa yang besar harus hancur hanya karena perbedaan di antara kita? Laisa minna man du'a asobiyya wa laisa minna man mata ala asobiyya. Bukan golongan kami orang-orang yang membangga-banggakan kesukuan, dan bukan pula golongan kami orang yang mati karena membela kesukuannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan kepada kita agar memperkokoh persatuan dan kesatuan dan melarang kita bercerai-berai. Hal ini dirangkai indah kepada kita dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 103 sebagai berikut. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. dan berpegang teguhlah kamu kepada tali agama, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika
Lalu Allah menyelamatkan kamu dari siksa neraka. Ketika itu kamu telah berada di tepi jurang neraka. Allah menyelamatkan kamu dari api neraka. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat ini kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Maha benar Allah, lagi Maha Agung, dan segala firman-Nya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Imam Ismail Haqqi Al-Barshawi dalam tafsirnya Ruhul Bayan jilid 5 halaman 321 mengungkapkan bahwa penyebab terjadinya tafarruq atau berpecah belah adalah izkuntum a'da'a, apabila kamu berselisih. Sedangkan dalam tafsir Jalalain yang dikarang oleh Imam Jalaluddin Al-Ma'alli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, dalam tafsirnya mengungkapkan fa innal firqata ala kabun wal jama'ata najahatun. Sesungguhnya perpecahan merupakan sebuah kebinasaan dan persatuan merupakan keselamatan. Dengan demikian, untuk merawat kerukunan umat beragama, maka yang harus kita lakukan adalah harus Bersatu bukan berseteru. Berintegrasi bukan diintegrasi. dan siap berkompetisi dan bukan berkelahi. Mulai detik ini, mari kita saling bersinergi. Jangan caci maki, lebih baik berkolaborasi. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Sang saka merah putih gagah berkibar. Kelapa indah melambai-lambai. Semangat juang NKRI harus berkobar agar Indonesia makmur tergapai. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dengan demikian hadirin, syarahan ini dapat kami ambil kesimpulan bahwa keberagaman merupakan sunnatullah yang telah Allah tetapkan kepada kita. Oleh karena itu hadirin, maka hal yang harus kita lakukan adalah saling menghargai, saling menghormati, bahkan saling mencintai, untuk sampailah pada semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tetap satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, tanah air Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sebelum kami tutup, izinkan kami untuk membawakan sebuah syair lagu yang dipopulerkan oleh Bung Haji Roma Irama dalam bentuk puisi. Sallallahu ala Muhammad. Bhinneka Tunggal Ika, lambang negara kita Indonesia. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu tujuan. Demikian dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.